Rais, 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 Rais! Wahai orang-orang kampung, bersihkan rumah masing-masing. Di dalam hutan yang gelap, suara teriakan keras dari seorang wanita memecah keheningan malam dan suara itu terdengar berasal dari dalam hutan. Scene pun berpindah dengan memperlihatkan perayaan acara pernikahan antara seorang pria bernama Khalid dan calon istrinya bernama Siti. Khalid lahir dari keluarga terpandang di desanya. Maka dari itu acara pernikahannya pun diadakan dengan sangat meriah. Khalid adalah seorang duda yang memiliki satu anak laki-laki bernama Nick. Sejak Nick masih bayi, ibu kandung Nick telah meninggalkan Nick dan meminta Khalid untuk merawatnya dengan baik. Bahkan sampai saat ini, ibu kandung Nick tidak pernah datang mengunjungi mereka berdua. Meskipun Khalid adalah seorang duda beranak satu, Siti tetap mencintai Khalid apa adanya dan menyayangi Nick selayaknya anaknya sendiri. Saat acara sedang berlangsung, datanglah sahabat lama Khalid bernama Rais. Mereka pun mulai bersenang-senang dalam acara yang sangat bahagia tersebut. Hari untuk permulaan yang baru dan sebagai Terima kasih. Saat berbincang dengan Khalid, Rais berhalusinasi melihat sosok wanita berbaju merah dan kejadian itu membuat Rais menjadi tidak fokus. Rais? Aku cakap. Waktu pun terus berjalan hingga tak terasa sudah larut malam. Rais pun segera pulang dengan ditemani wanita penghibur bernama Ida. Sejak masih muda, Rais ini memang suka menggoda banyak wanita. Hari ini Rais yang baru saja berkenalan dengan Ida langsung mengajak Ida untuk pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Rais terkejut karena hampir menabrak sosok wanita misterius. Karena rem mendadak, kepala Ida terbentur hingga membuatnya tidak sadarkan diri. Rais segera keluar dari mobil untuk mengecek siapa sosok wanita tersebut. Tapi tiba-tiba saja sosok wanita itu menghilang entah kemana. Rais pun sangat ketakutan dan ingin segera pergi dari tempat itu. Namun anehnya, mobil Rais tidak bisa dinyalakan sama sekali. Tiba-tiba saja sosok wanita berbaju merah berada tepat di belakang Rais dan langsung membunuhnya di tempat. Beberapa saat kemudian Ida tersadar dari pingsannya. Dia pun mulai diteror oleh sosok wanita berbaju merah. Sementara itu di tempat lain, memperlihatkan Siti dan Khalid yang sedang bercanda di kamar. Lalu datang Nick yang memberitahu Khalid tentang dirinya yang melihat sosok hantu. Untuk menenangkan Nick, Khalid pun bercanda dengan mengatakan bahwa Khalid akan melawan hantu yang mengganggu Nick. Aku akan gunakan ilmu. Kami akan gunakan ilmu kami itu. Setelah membuat Nick tertidur, Khalid pun kembali ke kamarnya. Di pagi harinya, Siti yang baru bangun tidur dikejutkan dengan adanya bercak darah di lantai rumahnya. Bercak darah itu mengarah ke sebuah pohon di mana pada pohon itu terdapat mayat Rais dengan kondisi yang mengenaskan. Dalam sekejap, berita kematian Rais pun mulai menyebar ke seluruh warga desa. Mereka bertanya-tanya bagaimana bisa mayat Rais tergantung di atas pohon yang sangat tinggi. Tak berselang lama datanglah seorang pria bernama Udin yang merupakan dukun di desa tersebut. Udin mengatakan bahwa kegelapan sudah menyelimuti desa itu dan korban pertamanya adalah Rais. Udin yakin pelaku dari pembunuhan Rais adalah sosok wanita berbaju merah yang saat ini mengincar keluarga Khalid. Untuk mencegah sosok wanita berbaju merah melakukan tindakannya lebih kejam, Udin pun meminta Khalid untuk membersihkan rumahnya. Perkataan Udin membuat Siti menjadi takut. Siti mengira bahwa dirinya lah yang membawa sosok wanita berbaju merah itu ke desa Khalid. Cahaya. Bersihkan rumah kau. Khalid pun berusaha menenangkan Siti yang merasa bersalah atas kematian Rais. Jangan sesekali cakap macam tu. Di saat Khalid sedang tertidur pulas, dirinya terbangun karena merasakan ada tangan yang menyentuh wajahnya. Khalid pun berkeliling rumah demi mencari sosok itu, namun dirinya malah bertemu dengan hantu Rais.
Ternyata itu semua hanyalah mimpi buruk yang dialami oleh Khalid. Kematian Rais yang begitu mengerikan membuat Khalid kepikiran sampai akhirnya terbawa ke dalam mimpi. Melihat Khalid menangis akibat mimpi buruk, Siti pun segera bangun untuk menemani Khalid. Agar Khalid tidak memikirkan mimpi buruknya lagi, Siti pun mulai mengajak Khalid untuk melakukan mantap-mantap. Tanpa mereka ketahui, Nick secara diam-diam pergi keluar rumah untuk bertemu dengan sosok misterius. Keesokan harinya, seluruh warga desa terus menatap Siti dengan tatapan sinis. Perkataan Buru Udin tentang Siti membuat warga desa menjadi tidak suka pada Siti. Warga desa merasa cemas dan beranggapan bahwa kehadiran Siti di desa mereka membawa nasib buruk. Kemudian datanglah Udin yang meminta Siti untuk membersihkan rumahnya dengan mengadakan doa. Udin menjelaskan bahwa kedatangan sosok wanita berbaju merah itu disebabkan oleh Siti yang datang ke desa tersebut. Semua warga desa pun mulai menyalahkan Siti atas nasib sial yang mereka alami. Beruntungnya adik Khalid bernama Reza segera datang untuk menyelamatkan Siti. Perkataan warga desa tentunya membuat Siti menjadi tidak nyaman tinggal di desa tersebut. Dirinya sendiri tidak tahu mengapa ada sosok misterius yang mengikutinya ke desa itu. Padahal Siti merasa bahwa dirinya tidak pernah mempunyai masalah dengan orang lain. Kau kena kacau. Di saat hari menjelang malam, seluruh warga desa segera pulang ke rumah mereka dan mengunci semua pintu serta jendela untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan. Mereka semua merasa takut apabila mereka diteror oleh sosok wanita berbaju merah. Sementara Reza dan keluarga kecilnya terlihat sedang makan malam bersama sambil membicarakan sosok wanita berbaju merah yang telah merenggut nyawa Rais. Warga desa sangat percaya pada perkataan Udin yang mengatakan bahwa makhluk itu dibawa oleh Siti ke desa mereka. Reza pun membela Siti yang dituduh tanpa bukti yang jelas. Di tengah perbincangan itu, Reza tiba-tiba mengalami kejang-kejang dan mulutnya mengeluarkan banyak busa. Tiba dia keluar, dia cakap benda yang bukan. Aisyah tak nak kehilangan abang. Mereka semua pun sangat panik dan membawa Reza menuju kamarnya. Secara mendadak, pintu kamar Reza tertutup dengan sendirinya, meninggalkan istri Reza bersama dengan Reza di dalam kamar. Kemudian Reza pun terbangun dan mulai mencekik istrinya sendiri. Sepertinya Reza telah dirasuki oleh sosok wanita berbaju merah yang membuat Reza tega melukai istrinya sendiri. Akibatnya istri Reza yang sedang hamil besar mengalami keguguran. Khalid dan Siti pun segera pergi ke rumah Reza dengan maksud ingin membantu. Reza, kenapa ni Reza? Sementara Nick berada di rumah, Nick ditemani oleh sosok wanita berbaju merah yang terlihat sedang menidurkan Nick. Setelah kejadian itu, Reza datang ke rumah Khalid untuk membicarakan sesuatu tentang sosok wanita berbaju merah. Saat kerasukan, Reza dapat merasakan perasaan dendam dari sosok itu. Reza memastikan teror sosok wanita berbaju merah itu tidak akan berhenti sampai mereka semua mati. Aku dapat rasa kehadiran dia dekat sini. Aku dapat rasa dia berdendam. Kita semua akan mati. Dari tempat lain, Siti menguping pembicaraan mereka. Siti mengira bahwa sosok wanita berbaju merah adalah ibu kandung Nick yang sudah meninggal dan kini sedang mengincar nyawa Siti. Khalid pun menjelaskan bahwa ibu kandung Nick belum meninggal. Ibu kandung Nick hanya pergi meninggalkan mereka berdua. Sampai saat ini, Khalid tidak tahu kabar dari ibu kandung Nick. Siti yang tidak tahan dengan semua itu berencana untuk pergi dari desa tersebut. Kemudian mereka mendengar suara Nick yang tertawa sendirian. Khalid dan Siti pun menghampiri Nick dan bertanya siapa orang yang membuat Nick tertawa. Nick menolak untuk memberikan jawaban dan hal itu membuat Khalid menjadi marah. Kemudian Khalid melihat Reza yang sedang berada di halaman rumahnya. Khalid pun segera pergi menghampiri Reza. Khalid akhirnya menemukan Reza berada di tengah hutan. Di sana Reza mengatakan sesuatu tentang dosa masa lalu yang diperbuat Khalid, Reza dan Rais. Reza merasa bahwa sosok wanita berbaju merah itu ingin melakukan balas dendam atas perbuatan mereka bertiga di masa lalu. Tiba-tiba saja Reza seperti dirasuki oleh sosok wanita berbaju merah. Mati. Dengan isteri kawan cicik tu pun kau tak bagi tahu. Nakal lah Abang Khalid ni. Sosok itu terus mengatakan bahwa Khalid adalah pembunuh. Khalid yang merasa bahwa Siti dan Nick dalam bahaya, segera pulang ke rumah untuk menyelamatkan Siti dan Nick. Nick mana Nick? Dalam bilik dia. Khalid dan Siti mendengar Nick sedang tertawa sendiri sambil bermain ayunan.
Khalid pun bertanya pada Nick siapa orang yang sering dilihat oleh Nick. Nick mengadu bahwa dirinya bertemu dengan sosok wanita yang ingin menjadi teman Nick. Khalid pun langsung mengetahui bahwa sosok yang menemani Nick adalah wanita berbaju merah. Khalid segera membawa Siti dan Nick ke rumah orang tuanya, sementara Khalid pergi ke rumah Udin. Di sana Khalid mulai mengakui dosa terbesarnya yang berhubungan dengan hantu wanita berbaju merah. Hantu wanita berbaju merah itu bernama Mina dan dia merupakan ibu kandung dari Nick. Bertahun-tahun yang lalu ketika Khalid masih muda, dirinya sering datang ke tempat hiburan di mana ada banyak wanita penghibur. Setiap kali datang, Khalid akan selalu mencari wanita penghibur yaitu Mina. Karena sering menghabiskan waktu bersama, Khalid dan Mina pun saling jatuh cinta. Awalnya hubungan percintaan mereka berjalan dengan baik, namun lama-kelamaan Khalid merasa Mina terlalu mengekangnya dan Mina selalu meminta dinikahkan oleh Khalid. Khalid yang merupakan anak dari keluarga terpandang di desanya, merasa malu memiliki seorang istri yang pernah bekerja sebagai wanita penghibur. Demi menjaga nama baik keluarganya, Khalid pun berbohong pada Mina dengan mengatakan bahwa dirinya sudah dijodohkan oleh wanita di desanya. Khalid terpaksa melakukan ini agar Mina mau memutuskan hubungannya dengan Khalid. Mendengar hal itu membuat Mina merasa kecewa dan bersedih. Mina kemudian memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya. Akan tetapi beberapa bulan kemudian, Mina kembali datang untuk menemui Khalid. Maksud kedatangan Mina adalah untuk meminta pertanggungjawaban Khalid yang telah menghamilinya. Khalid pun merasa sangat panik hingga dia memutuskan untuk membawa Mina secara diam-diam ke seorang dokter yang bisa menghilangkan bayi Mina. Khalid bersama dengan Rais dan Reza segera membawa Mina menuju ke tempat dokter itu tanpa memberitahu Mina terlebih dahulu. Di tengah perjalanan, Mina mulai mengeluh sebab Khalid tidak memberitahukan kemana mereka akan pergi. Akhirnya Khalid pun berbicara jujur pada Mina tentang dirinya yang tidak bisa menerima Mina dan anak yang dikandung oleh Mina. Seketika Mina pun merasa takut dan memutuskan untuk kabur dari dalam mobil. Mina tidak ingin bayi yang sudah dia kandung selama 9 bulan dibunuh begitu saja oleh ayahnya sendiri. Khalid, Reza, dan Rais segera berpencar untuk menangkap Mina. Setelah sekian lama mencari, Khalid akhirnya menemukan Mina yang sudah dalam keadaan melahirkan seorang bayi laki-laki. Namun sayangnya bayi Mina yang baru saja lahir tidaklah menangis. Mina mengira bahwa bayinya telah meninggal dunia. Mina pun menyalahkan Khalid atas kematian anaknya. Atas semua perbuatan Khalid, Mina berjanji akan menyebarkan berita tentang Khalid yang telah membunuh anaknya sendiri. Mina pun terus menyebut Khalid sebagai pembunuh dan hal itu membuat Khalid menjadi sangat marah. Akibatnya Khalid pun nekat mencekik Mina hingga dia tidak bisa bernafas dan pada akhirnya meninggal dunia. Kau yang bunuh dia sebenarnya. Apa kau buat ni? Khalid tak ada orangnya. Bang, apa kau buat bang? Sadar atas apa yang telah ia lakukan, Khalid pun mulai menyesal dan panik harus berbuat apa. Kemudian datanglah Rais dan Reza yang mencoba menenangkan Khalid. Agar Khalid tidak mendapat masalah, mereka langsung mengubur mayat Mina di tempat itu juga. Tiba-tiba saja mereka mendengar suara bayi menangis yang menandakan bahwa anak Mina dan Khalid masih hidup. Sejak saat itu, Khalid berusaha untuk menjadi seorang ayah yang baik demi menebus semua dosa-dosa yang ia lakukan. Dia juga tidak lagi berfoya-foya dan lebih memilih untuk membantu orang tuanya di desa. Namun akibat keputusan Khalid, Rais dan Reza yang menguburkan mayat Mina tanpa didoakan terlebih dahulu, membuat sosok Mina berubah menjadi Pontianak atau vampir wanita. Seorang wanita yang meninggal dalam keadaan hamil ataupun dalam keadaan baru melahirkan harus dimakamkan dengan ritual tersendiri, yakni didoakan dan diberi paku pada tengkuk lehernya. Ini bertujuan agar wanita itu tidak berubah menjadi vampir seperti yang terjadi pada Mina. Meskipun telah berubah menjadi vampir, perasaan cinta Mina pada Khalid masih tetap ada. Maka dari itu, ketika mengetahui kabar bahwa Khalid akan menikah, Mina pun menjadi sangat marah. Setelah bertahun-tahun, Mina memutuskan untuk melakukan balas dendam pada Khalid. Khalid memohon pada Udin untuk membantunya menghentikan Mina yang ingin mencelakai keluarganya. Udin pun memberikan sebuah paku yang harus ditancapkan tepat pada tengkuk leher Mina. Kita kena cepat. Paku tengkuk dia. Kemudian Udin dan Khalid segera pergi ke tempat Siti. Sampai di sana, para warga desa sedang berdemo dan menyalahkan Siti atas teror yang terjadi di desa tersebut.
Khalid pun segera meluruskan kesalahpahaman ini di mana semua teror yang dialami warga desa adalah akibat kesalahan Khalid. Khalid pun meminta maaf pada warga desa atas kesalahannya yang telah menyebabkan malapetaka bagi warga desa. Syaitan itu lahir dari dosa. Aku minta maaf. Bang, bukan kau seorang aku yang buat. Malam ni aku mengaku depan keluarga aku dengan kamu semua. Sebagai pertanggungjawaban, Khalid akan memburu Mina hari ini juga. Semua warga desa pun akan ikut membantu Khalid. Siapa yang nak ikut kami, kita tangkap syaitan tu malam ini juga. Aku akan pergi dengan dia. Sebanyak apapun jumlah warga desa yang ikut dalam pemburuan itu, semuanya dapat dikalahkan oleh Mina dengan sangat mudah. Setelah semua warga desa dibunuh oleh Mina, kini Mina mulai meneror Reza. Reza berusaha sekuat tenaga untuk memberikan perlawanan, akan tetapi Mina terlalu kuat untuk dikalahkan. Pada akhirnya Reza pun meninggal dunia. Melihat Reza yang sudah meninggal, membuat Khalid menjadi sangat bersedih. Kemudian Khalid pun mengajak Mina untuk berbincang-bincang. Mina mulai mengungkapkan tentang dirinya yang masih mencintai Khalid dan berharap bisa bersama Khalid lagi. Khalid pun hanya mengiyakan semua perkataan Mina. Khalid yang melihat adanya kesempatan langsung menusuk leher Mina dengan paku. Tapi sayangnya tusukan paku itu tidak mengenai bagian tengkuk leher Mina. Merasa dikhianati untuk yang kesekian kalinya, membuat Mina tak bisa mengampuni Khalid lagi. Saat itu juga Mina membunuh Khalid dengan sangat sadis. Setelah itu, Mina pergi ke tempat di mana Nick dan Siti berada. Awalnya Mina ingin membunuh Siti, namun hal itu dicegah oleh Nick. Meskipun Siti hanya ibu tirinya, Siti ternyata benar-benar menyayangi Nick seperti anak kandungnya sendiri. Nick juga menyadari bahwa Siti memberikan rasa sayang kepadanya dengan tulus. Kemudian Nick pun mendekati Mina dan segera memeluknya. Seketika Mina pun merasa senang bisa memeluk Nick untuk yang pertama dan yang terakhir kalinya. Setelah pembalasan dendam yang dia lakukan, Mina sudah merasa cukup akan semua itu. Mendapatkan pelukan dari anaknya yaitu Nick adalah hal terindah yang pernah dialami oleh Mina setelah kematiannya. Kini Mina sudah siap untuk mati dan pergi dari dunia ini. Dia pun memberikan paku pada Siti dan memintanya untuk membebaskan Mina dari dunia ini dengan menancapkan paku itu ke tengkuk lehernya. Sebelum itu, Mina berpesan pada Siti untuk selalu menjaga Nick dan membesarkan Nick dengan tulus agar bisa menjadi seorang anak yang baik di masa depan. Akhirnya, setelah bertahun-tahun menanti pembalasan dendam, Mina pun dapat beristirahat dengan tenang. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah, mohon maaf. Oke, see you next video guys.